Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mawadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bermajelis ilmu untuk mengkaji pembahasan hadis arba'in. Salah hadis arba'in, waktu yang tidak panjang kita kaji bab beriman kepada takdir. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat tabi'in, tabi'in, dan juga semuanya yang istiqomah menuju langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dalam hadisnya yang panjang ya, kita pahami hadis yang kedua ya, tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan dan asratus sa'ah. Pada malam hari ini tentu tidak memungkinkan selesai, sehingga kita fokus pada pembahasan iman kepada takdir ya. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawati sa'ar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tuhajjal wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadirin kita dalami kaji hadis arba'in kedua, iman yang keenam, iman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi. Sekiranya para guru untuk lengkap ya, sebagaimana matannya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita lupa senangnya yang baik-baik menurut kita, yang indah-indah, yang nikmat-nikmat menurut kita, itu yang kita imani. Namun terlupa pada kewajiban mengimani pula pada perkara yang buruk atau yang syarrihi ini ya. Meskipun ya ini disimpulkan di awal, seluruh takdir Allah baik orang muslim wajib meyakini seluruh yang Allah tetapkan pada dirinya itulah yang terbaik. Hatta sakit ya, miskin mungkin, apalagi yang dianggap keburukan, bodoh mungkin ya, bodoh itu selamat loh. Selamat apa? Dari sombong. Memang terlalu kalau orang bodoh sombong. Juga tidak ada yang disombongkan sebetulnya, sebab kebodohannya itu menutupi peluang sombong. Kita paham, orang yang alim itu akan kemudian
mudah sekali tergelincir berdosa dalam bentuk dosa sombong, bahkan juga ujub ya, bangga diri. Mungkin itu dianggap keburukan menurut manusia, mungkin sekolahnya tidak tinggi atau payah kalau belajar, nggak paham-paham ya Lutfi. Mana Torik? Nggak paham-paham, tapi itu sesungguhnya mengandung apa? Kebaikan bagi setiap hamba berdasarkan ilmu dan hikmah yang Allah tetapkan. Kita wajib berkesimpulan, ini di awal sudah disimpulkan, mengimani, meyakini bahwa apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita yang sudah ini, wajib kita meyakini itulah yang terbaik. Titik. Tanpa protes, tanpa apa? Ngeyel ya, tanpa berpikir-pikir lagi, imani. Paham tidak paham, hikmahnya apa, sambil jalan istilahnya nanti lama-lama paham. Ada orang yang firasatnya, berpikirnya itu rendah sehingga dia tidak memahami maksud hikmah dari sebuah peristiwa. Jadi logikanya itu pendek gitu, nggak bisa berpikir mendalam. Oh, hikmahnya ini. Pantas saja Allah tidak mengabulkan doa saya misalnya. Pantas saja dari 5 anak dalam keluarga itu ada 1 yang tidak kuliah. Mungkin ekonominya sehingga menjadi lemah. Ternyata Allah siapkan anak satunya yang tidak pintar itu ekonominya lemah, ternyata ditugaskan untuk merawat kedua orang tuanya. Sebab yang 4 punya jabatan, punya kedudukan, tentulah sulit untuk kemudian mengurus orang tuanya. Ini orang tua kadang-kadang tidak paham. Allah menyiapkan perawatnya, namun orang tua membanding-bandingkan. Kamu ini anak paling miskin. Nah, naudzubillah ya, anak paling bodoh. Tidak seperti abangmu, kakakmu, ayahmu atau adikmu yang sukses menjadi pegawai, menjadi ASN dan lain-lain. Karena itu, hadirin Allah, kita tidak boleh ya mengkritik ketetapan Allah. Kita harus mengimani dengan sepenuh hati, dengan legowo, dengan lapang dada seluruh yang Allah takdirkan. Kemudian masalah ini, masalah yang penting yang berakibat fatal jika kita salah dalam memahami masalah takdir. Dari hadis Arba'in kemudian disarah oleh Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan kandungan iman kepada takdir. Yang pertama, ada 4 ya. Ini poin-poinnya silahkan catat. Yang pertama, orang beriman kepada takdir Allah yang pertama harus dengan al-ilmu. Ilmu. Tidak cukup saya beriman kepada takdir Allah, hafal rukun iman, jadi lagu-lagu di anak TPA, tapi tidak mengilmui bagaimana cara beriman terhadap takdir itu sendiri, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu yang tidak sama. Ilmunya Allah itu tak terbatas. Alimul ghaibi wasyahadah, menguasai lahir batin. Yang zahiran wa batinan Allah tahu, tak terhingga, ya, ilmu Allah itu. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang mujmal maupun yang tafsiri secara rinci. Sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha, ini yang paling tinggi maha itu, ya, maha alim, ya, maha mengetahui ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu. Adapun kita manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, manusia, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu cuma sedikit dikasih ilmu, dan itu pun kalau Allah cabut dari apa? Syaratnya, bodoh dia, error, hang. Kalau Kamil dibanting sama Abi Dimas sampai bendol itu bisa gagal rotak itu, ya. Anak kecil masih empuk tulangnya. Nah, itu bahaya. Jadi bodoh nanti dia.
pukulan kepala. Maka Rasulullah memerintahkan memukul anak itu dorban ghairu mubarih, pukulan yang tidak membuat dampak buruk, ya, terutama di kepala, pukul di kaki, ya, dan itu tidak membuat luka atau melukai yang fatal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perkara-perkara yang gaib semua ada dalam genggaman Allah. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula yansa, lupa. La yansa tidak sama dengan Nabi Rizqa, lupa terus, lupa soal hilang, lupa lagi nyelip kemana kekeruan. Al insan mahalul khata wan nisyan. Kalau Allah la yadillu rabbi wa la yansa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Surat Al-Taha ayat 52. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian Allah menerangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amra bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ustaz Jepri, anaknya belum tentu menjadi orang alim, bisa jadi nakal nanti, ya kan? Anak saya juga belum tentu menjadi ustaz, belum tentu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Abiris doi, ya kan, belum tentu. Anaknya juga jadi guru pai, belum tentu. Semuanya tergantung Allah ingin menakdirkan apa. Semuanya sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah, sesuai dengan kuasa Allah. Tidak ada jaminan-jaminan, ya. Maka kita tidak ada istilahnya tenang, santai. Bapaknya soleh, anaknya soleh, iman tidak dapat diwarisi ini. Atau orang kaya, langsung anaknya otomatis kaya, belum tentu, ya. Atau kemudian ahli ekonomi, jadi menurunkan ke anaknya juga ahli ekonomi, belum tentu. Bahkan berbolak-balik rezeki tidak sesuai dengan ijazah atau strata pendidikan. Surat At-Tolak ayat 12 ini silakan didalami. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekaligus, ya, teori-teori pendidikan, teori sukses, motivasi apapun kalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bitakdir, al-insan bi takdir. Allah yang menakdirkan, manusia hanya bisa berikhtiar. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat yang lain juga menegaskan agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan berikutnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kalau bapaknya menuntut Abi Diki, Abi Kadabi supaya suaranya sebagus Syekh Sudes ala Ica, Ustaz Kadabi, suaranya udah kayak Imam Masjidil Haram, sudah disuruh kelas tahsin, tausiah tahsin, sekarang akan privat makhraj supaya suaranya seperti siapa? Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Tapi takdir berkehendak lain, Abi Kadabi, bahwa Allah lah yang menganugerahkan itu zainul Quran bi aswatikum. Tidak semuanya orang diberikan suara seindah itu, namun wajib belajar secara benar bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana makhrajnya. Tapi indah tidak menjadi target dari lembaga ini. Abi Kadabi terus diajarin. Yang penting Abi Kadabinya sudah ibaratnya berjibaku, mujahadahnya maksimal, hasilnya kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga karena tahu nih, ya, orang tua perlu tahu nih, ikhtiar tahfiz, olah tahfiz, privat tahfiz. Allah lah yang menghendaki anak itu memiliki kemampuan apa, ya. Kalau petani, tugas guru apa? Nanam. Panen, berhasil, Allah lah yang berkuasa untuk memberikan kesuksesan dalam bertani. Ngajar, berpikir kritis, bagaimana biar bisa, ngajibnya bagaimana biar bisa, lutfinya yang ngantuk, ya, bagaimana biar paham, caranya gimana, kicir-kicir otaknya dipakai supaya santri ini bisa benar ngajinya.
selanjutnya berdoa dan selanjutnya bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hadirin Allah, berat ya membahas masalah takdir ini. Memang diawali dengan iman-iman yang sebelumnya dulu ya. Karena ini iman yang terakhir. Nah, kita lihat betapa porsi perhatian kita dalam memahami takdir ini sangat sulit. Bahkan dalam video yang lalu itu sudah kita bahas, ada orang yang Jabariyah, ada orang yang Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir ini sesuai dengan ketetapan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan akidah ya Islam, tidak kemudian menyandarkan seluruh perbuatan kepada Allah atau menyandarkan seluruh perbuatan kepada dirinya sendiri atau makhluk. Namun ada bagian Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, masalah rizki, masalah hidayah ya. Dan ada bagian ikhtiar manusia, dan kalaupun sudah berikhtiar maka hasil yang didapat itu harus dikembalikan atas usaha manusia itu bersungguh-sungguh, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Apabila Rusdi bersungguh-sungguh, bagaimana bisa selesai bulan Oktober ini munakosah, ya kan? Tapi takdir berkata lain, tahun depan, masya Allah. Habib Jepri, tahun depan lagi, diulang lagi nasihat demi nasihat. Sakit lagi, kondangan lagi, kawan nikah lagi, nggak selesai lagi. Buat perpanjangan surat izin menelitian aja sampai kapan? Akhirnya apa? Akhirnya mapalah mahasiswa paling lama. Hadirin Allah berfirman, wala habbatin fi dzulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Semua bentuk biji, baik yang besar, baik yang kecil, di dalam kegelapan Allah telah mengetahuinya. Ini bedanya pengetahuan dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jika kita bayangkan sebuah biji dari daratan yang tenggelam di dasar laut, kemudian tertimbun tanah, ya, dan di atas tanah itu ada air, Pak. Di malam yang sangat gelap gulita, dan langit menurunkan hujan deras, lalu awan pun menggelembung. Walau dalam keadaan demikian itu Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya, ya, tidak seperti kita. Di balik tembok saja sudah kita tidak ketahui apa itu, apalagi di semak-semak sana itu. Taman mini tidak indah, kebun-kebun tanaman Habib Jepri, kepala taman mini enggak indah, kapan ada tumbuhannya itu? Yang ada rumah tikus merajalela, tikus naik mobil, Bang Kumis tanggung jawab. Udah hilang belum tikusnya? Nah, kumisnya itu untuk nakutin tikus harusnya, supaya pergi dari lingkungan masjid ini. Hadirin Allah, tidak sama ya pengetahuan kita dengan Allah, dan Allah mengetahui sesuatu yang basah yang kering, itu semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itulah secara ringkas kita memahami takdir. Yang pertama adalah kita mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kitabah. Maknanya apa? Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir, ketentuan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, sudah dicatat. Ila yaumiddin, sampai kiamat nanti sudah tertulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab untuk induk, ya, kitab induk yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yakni dalam sebuah kitab juga ayat lain menerangkan walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikr, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, ya, setelah kami tulis dalam Lauhul
Mahfuz. Surah Al-Anbiya 105. Surat berikutnya annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang solih. Mana sudah ditulis. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah ini, banyak sekali. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, maka Allah kemudian memerintahkan kepada pena itu untuk menulis, untuk tulislah. Kemudian pena berkata, Rabbi wa madza aktubu? Wahai Tuhanku, apa yang akan aku tulis? Uktub ma huwa kainun. Tulislah seluruh kainun, semua kejadian. Maka mulai saat itu pena pun menulis seluruh kejadian yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena untuk senantiasa mencatat. Tetapi bagaimana Allah memerintahkan sesuatu kepada benda mati, ya, pikiran kita, benda mati pena ini? Maka jawabnya, ya benar, perintah ini berasal dari Allah karena Allah yang memberikan kemampuan. Ya, kita nggak mampu, ya. Benda mati pun bisa berbicara, benda mati pun bisa nulis kalau Allah yang nyuruh. Maka selain itu, jika benda mati berkaitan dengan Allah, maka itu bisa menjadi sesuatu yang memiliki akal dan bisa diajak bicara kalau Allah mau. Sumastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi iktiya tau'an au karhan qala ta'ataina ta'iin. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap ini. Lalu Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Tau'an wakar au karhan, sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Surat Fussilat ayat 11. Terang benderang Allah menunjukkan bahwa Allah ngajak bicara. Allah ngajak bicara, ya, kepada keduanya. Allah sebutkan jawaban keduanya, dan jawaban itu dalam bentuk jamak yang menunjukkan berkumpulnya orang-orang yang to'iin, dari orang-orang yang punya akal, dan bukan dengan kata to'i'ah. Walhasil Allah Ta'ala memerintahkan kepada pena untuk mencatat, dan pena pun telah melaksanakan perintahnya. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya kesulitan. Apa yang hendak ditulisnya? Pena berkata, wahai Rabbku, apa yang hendak aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua yang terjadi hingga hari kiamat. Maka keimanan kita dalam masalah takdir ini kita harus meyakini bahwa Allah Alkitabah, ya, yang telah mencatat semuanya. Yang pertama dari Al-Alim, yang kedua Alkitabah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwa di dalam Lauhul Mahfuz itu kita tidak mengetahui wujudnya dari apa yang diciptakan, apakah dari kayu atau dari besi. Kita pun tidak mengetahui ukuran dan luasnya, hanya Allah lah yang mengetahui. Adapun kewajiban kita hanya mengimani. Nah, ini Lauhul Mahfuz ini kita hanya disuruh beriman. Agama ini beriman sebelum percaya, sebelum lihat. Kita nggak melihat Allah, tapi kita yakin, ya, adanya Allah, keberadaan Allah. Itulah beragama, ya. Tidak semua langsung harus dilihat, ya, diwujudkan dalam mata, ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya iman kepada takdir ini, kita harus mengetahui al-masyiah, ya. Masyiah yaitu engkau mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun kejadian yang keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Ini. Oleh karena itu kaum muslimin sepakat meyakini bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini diulang-ulang. Masya Allahu kana bi
apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya, yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Maka peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah ilmui, sesuai dengan apa yang menjadi kebijaksanaan Allah, apa yang menjadi ketetapan Allah yang terbaik. Maka hal ini berlaku secara umum, baik apa yang dilakukan oleh Allah atau apa yang dilakukan oleh seluruh hambanya. Kok orang itu berbuat zalim, kok orang itu dermawan, kok orang itu baik, itu juga atas ilmu dan ketetapan Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Walau sya'allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Allah tegaskan, dan kalau Allah menghendaki, ini kalau mau nih ya, orang itu bunuh-bunuhan semua, setujahan semua nih. Mana di harga setujahan semua orang dibunuh-bunuhan setelah Rasul-Rasul itu, dan sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih terus bertengkar, bertikai. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Dari yang berselisih itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maksudnya apa? Ya kuasa Allah ini hatinya berdamai, tidak jadi perang, tidak jadi bunuh-bunuhan. Ya kalau Allah mau begitu, ya itu pun bisa bagi Allah. Dan kemudian Allah berbuat sesuai dengan yang apa yang Allah kehendaki. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, dan jika Rabbmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Ya, kalau Allah mau, atau kalau sekiranya seluruh bumi, penduduk bumi ini menjadi beriman semua, Allah mau bisa, gitu. Enggak ada ustaz, ngapa orang udah baik semua? Enggak ada sekolahan, orang udah beriman semua, cuma enggak perlu belajar nulis kitabah sama bahasa Arab, enggak perlu. Udah bisa semua, udah manut semua. Walau sya'allahu ma fa'alu. Liman sa'aminkum ayyastakim wa matasauna illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, mengimani takdir ini kita harus mengimani bahwa Al-Khaliq penciptaan. Artinya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang keriting, yang lurus, yang tipis, papir, kurus, jangkung, yang gembul, yang apa lagi? Yang berjerawat atau berusli, gimana itu? Semuanya Allah yang mencipta. Maka kita mengimani keumuman ciptaan Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini yang tukang rubah ciptaan ini, yang pengen berjenggot sibuk, ya, yang nggak mau berjenggot kerok terus tumbuh lagi, gitu kan? Semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang udah jarang makan, jarang ngemil, jarang go food, masih gembul juga abidiki, gimana enggak ngaruh, ya. Udah dibakar panas siang hari 32 derajat masih enggak kempes-kempes. Maka kemudian Allah menciptakan gemuk, menciptakan kurus, menciptakan putih, keriting, dan segala macam kribo lagi. BTD ini Kim Jong Un ukurannya. Ya kan? Pinggirnya tipis, macam Hercules saja itu. Ya. Sementara marbot, pemakan harta pajak, ya itu, kip. Maka semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala cipta langit, bumi, ya,
lautan, sungai, cipta ayam Lutfi, ya matahari, bulan, bintang, tidur lagi Lutfi, seluruhnya adalah ciptaan Allah. Karena Allah yang telah menciptakan manusia dan seluruh perbuatannya. Nah ini Allah yang cipta. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, maka semua sifat dan perbuatannya adalah makhluk statusnya. Tanpa diragukan seluruh perbuatan manusia adalah makhluk bagi Rabb para hamba. Walaupun disertai dengan kehendak dan keinginannya, tetapi hal itu merupakan makhluk bagi Allah. Hal itu karena perbuatan manusia muncul dari kehendak yang pasti dan kemampuan yang sempurna, sedangkan yang mampu menciptakan keinginan dengan kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, itulah bagaimana maksud dari apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup 4 hal tadi: ilmu, kemudian apa? Kitabah, kemudian apa? Al-masyiah, kemudian apa? Setelah itu al-khalq, penciptaan. Kemudian juga sering dipertanyakan ini dalam perkuliahan juga kita dapati pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah takdir, ya, berkaitan dengan masalah takdir. Apa biasanya sering dipertanyakan? Jodoh, rezeki, apalagi Abi Karabi yang membuat galau masa depan. Mati ya, itu sering dipertanyakan juga. Ini jawabannya bagaimana? Allah menetapkan manusia itu tanpa kehendak atau boleh memilih? Manusia itu bisa memilih atau tidak? Bisa. Allah memberikan kelengkapan kepada manusia itu memiliki akal, ya kan? Akal ini kemudian berfungsi untuk menimbang, ya kan, baik dan buruk, ya. Perbuatan itu Allah turunkan syariat, maka di situ ada terletak keridhaan Allah secara syariah. Apa-apa saja yang Allah kehendaki, di situ kemudian Allah meridhoi, dan seluruh perkara yang Allah tidak ridhoi itu maknanya perbuatan dosa. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukuminya, ya, manusia supaya meninggalkannya, ya. Jadi bukan hanya akal, ya, hati kemudian juga bisa berpikir. Allah memberikan kolbu kepada manusia, bukan insting seperti hewan, tapi kolbu. Sehingga manusia itu kemudian menggunakan hatinya untuk memilih, ya, pelajaran, memilih apa yang kemudian dia ingin tetapkan atau ingin pilih dalam hidupnya dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Dan selanjutnya manusia itu diberikan balasan. Ini poinnya, Pak. Dari apa pilihan yang menjadi pilihannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Surga bagi yang beramal soleh, dan neraka tentunya bagi orang-orang yang berbuat fajir atau berbuat dosa. Hadirin, pertanyaan dari sini ada atau tidak? Dari hadirin yang ada ini. Ya. Manusia itu bisa memilih, gitu ya. Ya. Pilihan itu juga kan dari kehendak Allah juga lah. Pasti tahu lah. Yang Allah kan maha berkehendak. Nah, kadang suka mikir kalau kayak gitu kayak gak ada gitu. Ada yang dipilih, dia memilih buruk, tapi kehendak Allah itu dikehendakin sama Allah gitu. Padahal kalau suruh memilih bener, dia mau yang baik gitu loh. Kayak ini jalannya gitu, yang baik, cuman kadang mikir gitu. Ya ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan kemudahan. Fakulit malu, fasairallahu amalakum. Sesiapa yang akan memilih takdir baik dimudahkan untuk mewujudkan takdir baik itu berupa amal-amal soleh. Dan siapa yang memilih berbuat dosa, ya, itu juga Allah akan memberikan izinnya untuk berbuat dosa. Meskipun demikian Allah tidak meridhoi, gitu. Supaya kehidupan ini berjalan sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah, itu terjadi ujian hati, ujian iman. Faman sya'al yu'min wa man sya'al yakfur. Dia mau beriman atau mau kufur, gitu loh, terhadap apa yang Allah tetapkan itu, ya. Oleh karenanya kita harus memilih yang Allah ridhoi, dan itu akan diberikan kemudahan. Sama lah kalau Abi tadi membuat soal itu buruk, ya, ABC, tidak mungkin soalnya salah semua, benar semua. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Untuk menguji seberapa keimanan, seberapa manusia menggunakan akal sehatnya untuk apa? Untuk menjawab ujian. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun demikian seluruh perbuatan maksiat dan dosa tidak disandarkan kepada Allah. Keyakinan akidah Ahlussunnah tidak disandarkan kepada Allah. Kok bisa begitu? Allah telah memberikan akal. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah SWT telah mengutus Rasul Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan mana yang baik, mana al-haq, mana yang batil. Maka manusia dengan akal sehatnya itu harus memilih. Maka taklif rufi al-qalam an salasin, pena diangkat dari 3 orang. Dari siapa? Anin naim hatta dari orang yang tidur sampai dia bangun, berarti tidak sadar. Anis sobi, dari orang kecil sampai takila, sampai dia berakal balik. Dan anil majnun, dari orang gila. Maka kalau pengen bebas dari syariat, gila. Selesai. 3 itu tidak mendapatkan hukum. Nah, yang normal akalnya wajib mengikuti ketetapan syariat. La ikraha fid din itu silakan, tapi setelah masuk ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kalau sudah masuk Islam, apalagi sudah bersyahadat, kita belajar akidah, ada konsekuensi, ya kan? Daripada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di situ kemudian mengandung kewajiban untuk mentaati ini syahadat Muhammad. Apa yang kemudian sabda beliau kita dengar, kita imani, kita amalkan, kita benarkan, semuanya sesuai dengan ketetapan syariat. Maka bagaimana Abi tadi dalam menyikapi hidup? Selalu berdoa, bermohon kepada Allah untuk bisa menghadapi kehidupan ini, mengisi kehidupan ini dengan takdir-takdir yang baik, dan dilindungi atau berlindung dari godaan-godaan setan yang kemudian bisa menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa. Sekira-kiranya tempatnya salah dan lupa, terjadi manusia itu khilaf, orang yang bahagia, Ibnu Qayyim katakan orang yang kalau berdosa dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dengannya itu kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala tetapkan siapa yang kaya, siapa yang miskin, sudah ada ketetapannya. Tapi banyak ayat kemudian yang memerintahkan fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, perintah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan, bahkan perintah beribadah haji, beribadah sedekah, beribadah wakaf, beribadah yang banyak menggunakan harta. Maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya termasuk zakat, sesungguhnya memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mampu, supaya termasuk orang yang bisa mengeluarkan zakat. Muzaki, bukan hanya sebagai mustahik. Di situ apa berarti ini ahli ekonomi? Aslinya kita ini disuruh kaya, kan tidak mungkin bisa haji, tidak mungkin bisa ngurusin masjid ini wakaf kalau tidak punya uang. Maka jangan sandarkan kemiskinan itu kepada Allah, nggak boleh. Kemudian beralasan Allah takdirkan dirinya
miskin. Berlaku sunatullah manjada wajada. Kalau Abi Jepri kerja 24 jam, jualan pulsa, dapat untung. Abi tadi tidur, ya sudah nggak dapat duit. Nggak mau ikut ngajar di ICA, ya nggak dapat duit. Itu Bang Kumis kerjanya berat, sudah sabar sekian tahun, gajinya paling gede Bang Kumis itu. Karena sudah lama sabar, panas-panas kepalanya mau meledak gitu kan. Nah ini pagi-pagi suruh membasmi tikus ya kan, ke pasar bau amis ya kan, penjualnya apek, Bang Kumis juga sama-sama apek nantinya. Tapi yang dicari anaknya penjual di pasar itu. Iya kan, itulah Bang Kumis. Baik, manjada wajada berlaku. Jadi gimana? Para santri optimis ya. Jangan kalau miskin bodoh itu kenapa Bi? Akibat kemalasan orang itu sendiri yang tidak mau berubah, termasuk pinter dan bodoh ya. Kalau sungguh-sungguh belajar, Allah akan memberikan apa? Kemudahan dan dia berhasil dan sukses. Kalau malas ya sudah, walaupun mungkin cerdas intelijensinya tetap aja ya jadi orang lama-lama bodoh karena berhenti belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.